Pemirsa, polisi amankan seorang warga Kelurahan Bunga Tanjung Balai. Pelaku ditangkap lantaran diduga mencuri kotak infak di beberapa masjid di Kota Sibolga. Polisi dibantu warga menangkap BA, seorang pria pelaku pencurian kotak amal di sejumlah masjid di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Penangkapan pelaku sempat mengundang perhatian warga yang melintas. Warga yang kesal dengan ulahnya pun memberikan boga mentah ke arah wajah pelaku. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan sekretaris salah satu masjid yang kehilangan uang kotak amal. Aksi pelaku saat tengah masuk dan mengambil uang dari kotak amal masjid sempat terekam CCTV. Diketahui pelaku tengah beraksi di 6 lokasi berbeda. Masjid yang dibobol oleh pelaku keseluruhannya Sibolga Tapteng ada sekitar 6 masjid. Ada 6 masjid dan tadi pagi setelah kita cek di beberapa masjid celengan kosong, tidak ada tersisa. Kisaran kerugian? Kerugian jutaan rupiah, dan tadi juga kita sudah menemukan barang bukti langsung dari kantong si pelaku. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti telah diamankan. Kasus pencurian kotak amal ini ditangani aparat Polres Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meringkus komplotan spesialis penipuan dengan modus tukar kartu ATM terhadap pengunjung hotel. Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah usai kartu ATM korban dikuras para pelaku. Tiga tersangka IA, SS, dan S dibekuk petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas laporan kasus penipuan dan penggelapan. Ketiga tersangka residivis kasus dengan modus tukar kartu ATM terhadap sejumlah pengunjung hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Setiap para tersangka memiliki peran berbeda. IA mengaku sebagai warga negara asing asal Brunei Darussalam yang menawarkan bisnis jual beli handphone kepada korban. Sedangkan dua tersangka lain, SS sebagai sopir pribadi dan S selaku penyedia kendaraan yang digunakan tersangka. Ketiganya diketahui merupakan spesialis modus penipuan dengan cara menghipnotis korban, mengganti kartu ATM milik korban dan menguras isi saldo uang milik korban. Dengan logat dan aksen Melayu, jadi bukan logat Indonesia, dan itulah yang kemudian membuat si korban ini yakin bahwa proyek bisnis yang disampaikan ini adalah nyata dan benar. Usai melancarkan aksinya yang berpura-pura sebagai pebisnis jual beli handphone, para tersangka menguras kartu ATM korban hingga lebih dari 160 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 serta 372 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopirnya mengantuk, sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, sopir dan kernetnya terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek tersebut. Warga berupaya membuka pintu mobil pick-up yang ringsek, menyelamatkan sopir dan kernet yang terjepit di Jalan Raya Surabaya, Jombang, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi. Sopir Ahmad Mujahidin, 41 tahun, dan seorang kernetnya terjepit setelah mobil pick-up alami kecelakaan dengan truk gandeng. Sebelumnya mobil pick-up dan truk gandeng yang dikemudikan Vicky, 26 tahun, warga Blitar, berjalan beriringan dari Surabaya ke arah Jombang. Namun kondisi pengemudi mobil pick-up diduga mengantuk hingga sopir menabrak bagian belakang truk gandeng yang melaju perlahan di depannya, menyebabkan bagian depan mobil ringsek. Mengingat posisi korban terjepit, alhamdulillah menderita luka ringan di rumah sakit. Kemudian setelah kita evakuasi, baru kendaraan keduanya kita evakuasi juga untuk kita amankan di Satlantas Polres Jombang. Itu sementara kami dalami dulu, jadi kami mohon waktu untuk kecelakaan tersebut masih kita dalami penyebabnya. Setelah berhasil dikeluarkan dari mobil, Ahmad Mujahidin dan kernetnya yang menderita luka-luka langsung dievakuasi petugas ke RSUD Jombang. Kasus kecelakaan tersebut ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasca hilangnya siswi SMA 61 Jakarta bernama Syaidah Nailatur Rohmah, pihak kepolisian Resort Metro Jakarta Timur langsung menurunkan tim gabungan untuk guna mencari keberadaan korban. Selain itu, orang tua korban mengatakan sebelum anaknya hilang, korban sempat mengeluh kecapean perihal banyaknya tugas atau kegiatan di sekolah. Siswi sekolah menengah atas 61 Jakarta Timur bernama Sayyidah Nailatur Rahmah yang dikabarkan hilang sejak hari Selasa pagi, kini belum menemui titik terang. Mendapat laporan adanya anak yang diduga hilang ini, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan penyelidikan ke sejumlah saksi hingga melakukan pengecekan CCTV di mana korban terakhir terlihat. Tak hanya itu, petugas juga mengerahkan tim gabungan dari Satreskrim yang terdiri dari Resmo beserta Jatan Ras untuk mencari serta melakukan penelusuran di mana keberadaan korban. Anak yang dilaporkan kepada pihak kepolisian bahwa sampai saat ini dia belum tahu keberadaannya, di mana memang pada saat hari kejadian dia pergi ke sekolah sekitar jam 5:30 pagi, dia naik angkot dan sampai pulang dia tidak kembali ke rumah dan akhirnya orang tua mencari dan tidak menemukan, menghubungi handphonenya juga tidak aktif, akhirnya orang tuanya melapor ke pihak kepolisian. Sampai saat ini juga kami masih menunggu Naila pulang. Ini udah hari keberapa ya? Berarti hari ketiga ya. Seminggu sebelum anaknya hilang tanpa kabar, korban sempat mengeluh kecapean perihal banyaknya tugas atau kegiatan di sekolah. Cemas dengan keberadaan anaknya, keluarga beserta sanak saudaranya pun menggelar doa bersama untuk keselamatan anaknya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob merendam di pemukiman padat penduduk di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya aktivitas warga terganggu usai tergenang banjir. Banjirop melanda kawasan Jalan Marta Dinata di Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akses jalan terendam air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir juga masuk rumah warga hingga mengganggu aktivitas. Mama terpaksa harus pindah memasak. Sementara momen banjirop juga dimanfaatkan anak-anak bermain air. Sejumlah warung dan toko kelontong sepi usai kebanjiran. Air maling, jari ini wong Jawa itu banyu maling, pengawangi, enak turu, wes teles kabeh. Berarti ini masuk rumah ya? Masuk rumah. Berapa senti paling tinggi di dalam ini? Biasa di dalam biasanya 15. 15-an itu paling tinggi wis. Keganggu apa gimana, Bu? Ya ganggu, Mas. Ganggunya gimana, Bu? Ya apa ya gak bisa aktivitas, Mas. Kendaraan ini, Mas. Kendaraan. Kemana aku jualan itu? Tambah besar biasanya. 4 hari itu sudah. Diperkirakan banjirop akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Juni 2024. Diketahui beberapa wilayah masih terdampak banjir di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan, yakni Desa Kalirejo, Desa Semare, dan Jalan MT Haryono, Kelurahan Mandara Rejo, Kota Pasuruan, serta pesisir panjang Desa Wateslekok dan Desa Samedusari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.